Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang komponen ekosistem. Sebelum kita masuk pada materi, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, setelah membaca teks PowerPoint tentang ekosistem, siswa dapat menemukan pokok pikiran dari teks bacaan tentang ekosistem dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks PowerPoint tentang ekosistem, siswa dapat mengembangkan teks non-fiksi tentang ekosistem berdasarkan jenis yang dipilih dengan jujur. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video tentang ekosistem, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis ekosistem di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati video tentang ekosistem, siswa dapat menyeleksi hewan berdasarkan jenis makanannya dengan percaya diri. Dan yang kelima, setelah mengamati video tentang ekosistem, siswa dapat mendesain peta konsep tentang ekosistem dengan tepat. Materi yang pertama adalah tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks berdasarkan dari sesuatu yang nyata. Di sini disajikan salah satu contoh teks non-fiksi. Di sini ada teks non-fiksi yang bercerita tentang ekosistem air. Anak-anak bisa membaca teks tersebut terlebih dahulu. Setelah membaca contoh teks non-fiksi di atas, kita akan menyaksikan video tentang teks non-fiksi untuk memperdalam pengetahuan anak-anak tentang teks non-fiksi dan cara menentukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Mengenal konsep pada teks non-fiksi. Fiksi merupakan tulisan hasil imajinasi pengarang, sedangkan non-fiksi merupakan teks berdasarkan dari sesuatu yang nyata atau benar-benar terjadi, atau teks berdasarkan pengamatan dari sesuatu yang nyata atau benar-benar terjadi. Jenis-jenis dari teks non-fiksi yaitu 1. Esai atau artikel. Esai atau artikel adalah tulisan hasil pengamatan yang disertai pendapat penulis sehingga berisi opini. 2. Karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang berstruktur atau terstruktur. 3. Biografi. Biografi adalah tulisan berupa fakta-fakta tentang seorang tokoh yang telah diamati terlebih dahulu, baik dari prestasi maupun dari pengalaman. Contohnya yaitu biografi Insinyur Soekarno. Jadi itulah konsep pada teks non-fiksi. Menentukan pokok pikiran. Pokok pikiran dikenal dengan istilah gagasan pokok, gagasan utama, ide pokok, atau kalimat utama. Sedangkan kalimat penjelas merupakan sebuah kalimat atau kalimat-kalimat yang menjelaskan pokok pikiran. Sekarang perhatikan teks cerita yang berjudul Liburan Intan sebagai berikut. Ada 4 pokok pikiran pada teks Liburan Intan. Pokok pikiran pertama adalah jadi, musim hujan begini saat yang paling tepat untuk menanam padi. Jawabnya, pokok pikiran kedua adalah pada musim kemarau ada yang menanam sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran misalnya cabai, sawi, terong, tomat, dan kubis. Sedangkan buah-buahan misalnya semangka dan melon. Pokok pikiran ketiga adalah
Yang ditanam lainnya adalah palawija, misalnya kacang tanah, jagung atau kedelai. Sedangkan pokok pikiran keempat adalah tetapi. Tanaman sejenis palawija, buah-buahan dan sayuran hanya memerlukan pengairan pada saat-saat tertentu, seperti pada saat kemarau. Jadi itulah cara menentukan pokok pikiran. Nah, tadi kita sudah belajar tentang teks non-fiksi dan ada salah satu contoh teks non-fiksi tentang ekosistem air. Sekarang untuk yang kedua adalah tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik atau saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya untuk membentuk suatu keadaan alam yang seimbang. Di sini ada contoh ekosistem. Contoh-contoh ekosistem ada ekosistem sungai, ekosistem pantai, dan ekosistem hutan. Untuk yang pertama adalah ekosistem sungai. Ekosistem sungai merupakan sebuah hubungan timbal balik yang berasal dari semua makhluk hidup dengan lingkungan yang berada di kawasan sungai. Dalam ekosistem sungai ini terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk komponen biotik, yaitu ada ikan, siput, keong, udang, kepiting, ganggang, enceng gondok, lumut, fitoplankton, zooplankton, dan lain sebagainya. Kemudian untuk komponen abiotiknya, yaitu ada air, jenis batuan, kelembapan udara, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ekosistem pantai. Dalam ekosistem pantai ini juga terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yaitu ada ikan, rumput laut, cumi, udang, terumbu karang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk komponen abiotiknya ada cahaya matahari, ada pasir, ada air, dan lain-lain. Yang ketiga adalah ekosistem hutan. Dalam ekosistem hutan ini juga terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk komponen biotiknya, di sini terdapat berbagai jenis hewan yang ada di dalamnya, seperti gajah, beruang, monyet, dan lain sebagainya. Kemudian komponen biotik lainnya adalah tumbuhan, serta rumput yang tumbuh di dalam hutan. Untuk komponen abiotiknya, yaitu ada jenis batuan, cahaya matahari, kelembaban udara, suhu, dan lain sebagainya. Contoh ekosistem berikutnya adalah ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem tundra. Untuk yang pertama ini adalah gambar dari ekosistem padang rumput. Bisa anak-anak perhatikan, di situ terdapat apa saja di dalamnya. Kemudian ada ekosistem gurun, dan yang ketiga adalah gambar dari ekosistem tundra. Untuk memperdalam materi tentang ekosistem, di sini kita akan menyaksikan video tentang jenis-jenis ekosistem. Silahkan amati video berikut ini. Halo, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis ekosistem yang ada di sekitar kita.
Ya, apakah yang dimaksud ekosistem? Suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, adik-adik. Dan ekosistem di dunia dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem buatan dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, ekosistem alami dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem air yaitu mencakup ekosistem air asin dan ekosistem air tawar, adik-adik. Berikut ini adalah contoh ekosistem darat. Yang pertama, ekosistem hutan hujan tropis. Tumbuhan yang hidup di ekosistem tersebut antara lain rotan dan bunga anggrek. Hewan yang dapat hidup di sana adalah kera, burung, harimau, dan badak. Contoh ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem sabana. Di ekosistem ini curah hujan lebih rendah dan hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah jerapah, singa, dan sejenis serangga. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem padang rumput. Ya, hewan dan tumbuhan yang dapat hidup di ekosistem ini antara lain yang pertama adalah rumput, bison, gajah, singa, dan jerapah. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem gurun. Di ekosistem ini termasuk dalam ekosistem yang paling gersang, adik-adik, dan tumbuhan yang bisa hidup adalah tumbuhan kaktus. Hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah semut, kadal, dan kalajengking. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem tundra. Ya, di ekosistem ini sangat dingin dan kering, adik-adik. Ya, banyak tumbuhan tidak dapat hidup di ekosistem ini karena rendahnya suhu udara pada sepanjang tahun. Hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah sejenis burung, bebek, dan angsa. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem taiga. Ya, suhu udara pada ekosistem ini sangat rendah pada musim dingin. Taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, ataupun sejenisnya. Dan hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah seperti lebah, capung, ataupun kumbang. Berikutnya adalah ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah kolam ikan dan persawahan, adik-adik. Nah, tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Dalam ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Salah satu komponen biotik dalam ekosistem adalah hewan. Hewan di sini bisa dibedakan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Untuk yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan. Nah, di sini sudah ada gambar tentang contoh-contoh hewan yang termasuk dalam herbivora, yaitu ada panda, ada kambing, ada jerapah, dan ada gajah. Yang kedua adalah karnivora. Apa itu karnivora? Karnivora yaitu hewan pemakan daging. Nah, di sini sudah ada contoh gambar dari hewan-hewan yang termasuk karnivora, yaitu ada harimau, ada ikan jenis predator, kemudian ada elang. Dan yang ketiga adalah omnivora.
Omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Jadi jenis omnivora ini, hewan ini memakan dua jenis makanan, yaitu daging dan tumbuhan. Di sini sudah ada contoh gambar dari hewan-hewan yang termasuk omnivora, yaitu ada bebek, ayam, monyet, dan beruang madu. Untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, maka mari kita saksikan video berikut ini. Hai teman-teman, kenalin nama aku Koko. Kali ini Koko akan memberitahu kalian tentang herbivora, karnivora, dan omnivora. Disimak baik-baik ya. Cara membedakannya sangat mudah sekali. Hewan pemakan tumbuhan disebut hewan herbivora. Hewan pemakan daging disebut hewan karnivora. Dan hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan dan daging, adalah hewan omnivora. Sekarang, ayo kita belajar ketiganya satu persatu. Yang pertama adalah hewan herbivora. Herbivora berasal dari bahasa Latin herba, yang artinya tanaman hijau. Tanaman hijau merupakan makanan herbivora setiap saat, seperti daun, rumput, dan tumbuhan lainnya. Beberapa hewan herbivora seperti rusa, kuda, dan gajah, mereka mempunyai gigi yang disesuaikan untuk memudahkan mereka menggiling serat tumbuhan yang mereka makan. Secara umum, hewan herbivora mempunyai mata di sisi kepala yang memungkinkan mereka untuk mempunyai penglihatan yang lebih luas dan melihat semua jalan di sekitar tanpa menggerakkan kepalanya. Herbivora dapat dikelompokkan lebih jauh ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah frugivora, yaitu herbivora pemakan buah. Yang kedua, granivora, yaitu herbivora pemakan biji. Yang ketiga, nektivora, yaitu herbivora pemakan nektar. Dan yang terakhir adalah folivora, yaitu herbivora pemakan daun. Selanjutnya, kita akan belajar tentang karnivora. Karnivora berasal dari bahasa Latin dari caro, yang artinya daging, dan vorare, yang artinya melahap. Hewan karnivora tidak hanya memakan daging, tapi mereka juga memakan organ tubuh dan tulang. Ciri umum dari hewan karnivora yaitu mereka memiliki kecepatan dan kekuatan serta indera yang disesuaikan untuk berburu, seperti cakar dan gigi yang digunakan untuk menangkap dan merobek mangsanya. Beberapa dari karnivora seperti singa, macan, dan harimau, mereka mengejar dan membunuh mangsanya dengan gigi tajam dan runcingnya. Sedangkan beberapa karnivora seperti ular, kalajengking, dan laba-laba, mereka menyuntikkan racun atau bisa untuk melemahkan mangsanya. Beberapa karnivora lainnya seperti serigala dan rubah, mereka tidak membunuh mangsanya, tetapi mereka memakan daging hewan yang sudah mati. Kalian tahu nggak sih kalau darah dan daging hewan itu mengandung banyak energi, sehingga banyak sekali hewan karnivora yang dapat bertahan hidup lebih lama dibandingkan dengan hewan herbivora atau hewan lainnya. Dan
Dan yang terakhir kita akan belajar tentang omnivora. Omnivora berasal dari bahasa Latin, yaitu omni yang artinya segala sesuatu dan vorare yang artinya melahap. Jadi, omnivora adalah hewan yang tidak hanya memakan daging dan tumbuhan, tetapi mereka juga memakan telur, serangga, alga, dan jamur. Hewan omnivora yang umum kita ketahui yaitu seperti tupai, babi, sigung, tikus, beruang, dan monyet. Dan beberapa reptil seperti kadal dan kura-kura juga termasuk omnivora. Nah, teman-teman, karena kita udah selesai belajar tentang herbivora, karnivora, dan omnivora, sekarang Koko punya pertanyaan nih buat kalian. Coba kalau buaya itu termasuk hewan apa ya? Betul, buaya adalah hewan karnivora karena buaya itu adalah hewan pemakan daging. Nah, sekarang kalau Koko termasuk hewan apa coba? Betul sekali, karena Koko itu adalah koala, jadi Koko itu adalah hewan herbivora. Soalnya Koko itu suka banget makan daun. Sekarang, kalau teman-teman itu termasuk herbivora, karnivora, atau omnivora? Betul sekali, teman-teman itu termasuk omnivora karena manusia itu pemakan segala, mulai dari daging, buah-buahan, sayuran, telur, dan lain-lain. Wah, teman-teman, sepertinya kalian sudah paham ya tentang herbivora, karnivora, dan omnivora. Sekarang saatnya Koko pamit. Semoga apa yang tadi Koko sampaikan dapat bermanfaat ya buat teman-teman. Teman-teman, teruslah belajar, rajinlah belajar, dan jadilah yang terbaik. Indonesia membutuhkan kalian. Sampai jumpa. Nah, tadi kita sudah belajar tentang teks non-fiksi, jenis ekosistem, dan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sekian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Apabila masih ada materi yang belum jelas, anak-anak bisa bertanya melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat. Jangan lupa, setelah video ini, anak-anak kerjakan soal dalam LKPD ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat terus dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.